Jatuh cinta itu kayak kamu terjun dari atas langit dan kamu menikmati pemandangannya. Indah sekali apa yang kamu lihat. Bahkan sempat bisa membuat kamu berjalan di atas awan. Sampai akhirnya kamu lupa bahwa kamu akan mendarat tanpa parasut. Dan kamu gak tahu akan mendarat di mana. Atau bukan mendarat lagi namanya. Ketika kamu merasakan jatuh cinta, kamu akan menemukan sesuatu yang berbeda di dalam diri kamu. Kamu akan menyukai setiap momennya, adrenalinnya, debar jantungnya. Kamu akan membuat peta di dalamnya, ingin dan akan seperti apa kamu menjalaninya. Semuanya kamu tata, tapi kamu lupa bahwa setelah jatuh cinta itu, apa? Seminggu yang lalu, aku bertemu dengan kawanku yang menceritakan tentang masa experience-nya dalam sebuah percintaan. Aku gak tahu sih pilihan katanya itu benar atau enggak ya. Tapi yang jelas, penjelasannya membuat pikiran aku terbuka. Oh, ternyata benar ya ketika kita jatuh cinta sama seseorang yang bisa menemukan diri kita sendiri, kita akan menciptakan peta yang jelas di dalamnya. Semua tentangmu dan tentangnya sudah diketahui satu sama lain, sudah dimengerti satu sama lain. Saling menerima dan mengerti keadaan, mengalir apa adanya. Lalu tiba-tiba dam, berakhir semuanya. Dan ketika semua itu gagal, dengan siapapun kamu menjalani hubungan lagi, rasanya akan sulit sekali, atau bahkan percuma. Dan terbukti, kawanku ini lebih memilih mencoba untuk pulih sendiri daripada harus ngejalin hubungan yang pada akhirnya gak akan lama lagi. Yang pada akhirnya ya gagal lagi. Bukan berarti gak move on, tapi capek aja kalau harus gagal berkali-kali. Menata cermin yang retak membuat kita kesulitan untuk melihat diri kita sendiri karena pecahannya terlalu banyak. Gak kayak semula, gak kayak sebelumnya. Dan kenapa semua itu bisa terjadi? Bagaimana caranya agar bisa menemukan orang yang bisa menemukan diri kita sendiri lagi? Ketika kamu memilih untuk jatuh cinta, maka kamu memilih dua kata itu secara bersamaan. Jatuh dan cinta. Cinta dan jatuh. Kamu gak bisa memilih salah satunya. Karena ketika perasaanmu merasakannya, dengan jatuh cinta, kamu harus mempersiapkan patah hatinya juga. Karena gak akan selamanya seperti ekspektasimu. Mungkin selama ini hubungan kamu masih baik-baik saja. Tapi pasti ada perdebatan. Salah paham, ekonomi, hubungan sosial, jarak, waktu, semua itu akan mempertemukan permasalahannya. Karena emang gak bisa keluar gitu aja. Bahkan semisal kamu memilih jatuh cinta lagi, berharap orang baru tidak akan memberikan masalah yang baru. Justru kamu sedang menjebak dirimu sendiri. Kamu yang membuat obat, kamu sendiri yang akan keracunan. Karena jatuh cinta itu sesuatu yang tercipta sendiri, bukan sesuatu yang bisa dapat dengan mudah kamu cari. Cinta itu mahal, jatuh cinta itu punya value. Sebab kamu akan menaruh kepercayaan di dalamnya yang jelas percaya itu mahal harganya. Kalau kamu dapatkannya dengan cara yang instan, apakah benar itu adalah jatuh cinta yang sedang kamu rasakan atau kamu sedang terkena jebakan perasaan? Hmm, dengan siapanya kamu, itu menentukan seperti apa cuacanya. Memang tidak menjamin selamanya cerah gitu aja, tapi kalau sampai salah orang, masa iya mau badai seterusnya isinya? Baik laki-laki ataupun perempuan, tidak menjadi patokan siapa yang paling kejam. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan malah saling menghakimi, karena namanya juga manusia, hanya sekali kita hidup di dunia ini. Pasti ada benarnya, pasti banyak salahnya. Sesempurna apapun orang yang kamu temui nanti, pasti ada sisi kurangnya. Dan itu berlaku pada siapapun. Semua keresahan tentang perasaan ini hanya tentang bagaimana cara kita mampu menciptakan cinta itu dengan menyempurnakan yang ada. Bukan mencari satu kesempurnaan
di orang yang berbeda. Sehingga kamu memilih kata selesai yang akhirnya kamu sesali. Dan gak bisa kamu ulangi lagi. Dan itu gak akan mudah buat kamu hadapi. Kesulitan jatuh cinta lagi bukan berarti kamu sudah tidak punya kemampuan untuk mencintai. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang beristirahat dan menyelamatkan diri. Jangan dipaksa, karena cinta yang dipaksakan seringkali lahir dari rasa kesepian, bukan kesiapan. Cara terbaik untuk menemukan orang yang bisa membuat kamu menemukan diri sendiri lagi adalah dengan berhenti berpura-pura. Ketika kamu berani menjadi diri sendiri yang apa adanya, lengkap dengan luka dan harapannya kamu secara otomatis akan menyaring orang-orang yang salah dan menarik orang-orang yang siap menerima kamu seutuhnya, apa adanya, dan percaya pada apa yang kamu cita-citakan, bukan skeptis pada mimpimu karena apa-apanya harus dilandasi hal yang bersifat materialistis. Pasanganmu itu orang yang paling pertama harus tahu kamu kerjanya apa, gajinya kamu berapa, sibuknya kamu kayak gimana, dan proses apa yang sedang kamu jalani. Jika ia percaya, maka pilihlah secara hati-hati agar tidak melukai hati siapapun termasuk dirimu sendiri. Dan jika tidak percaya, maka segeralah tinggalkan. Apalagi jika sampai kamu direndahkan atau sampai disepelekan. Jika bersamanya, kamu merasa harus jaim, berpura-pura kuat, atau selalu cemas, berarti dia bukan orangnya. Tapi jika bersamanya, kamu merasa rileks, berani mentertawakan kebodohannya kamu sendiri, merasa punya tempat pulang, cerita, ngeluh, maka dia adalah orang yang tepat. Orang yang tepat akan membuat kamu merasa bebas, bukan merasa terkekang. Orang yang tepat tidak akan menuntut kamu harus ini itu, kayak begini, kayak begitu. Tapi ia akan mengatakan, ayo, apa yang bisa aku bantu? Barangkali ada yang bisa sama-sama dikerjakan. Begitupun sebaliknya. Passionnya gak harus sama, prosesnya gak harus sama. Yang harus sama itu sama-sama saling percaya dan sama-sama saling menguatkan. Karena ini bukan lagi fase jatuh cinta yang isinya cinta-cintaan aja. Karena buat apa? Kalau gak ada value di dalamnya, sebaiknya jangan jatuh cinta lagi atau kamu hanya akan kebagian jatuhnya saja. Jika emang masih sulit, sebaiknya love yourself aja dulu. Nanti juga bakalan love you tuh pada waktunya. Jangan cuman mikirin tentang kesepian, tapi juga tentang kesiapan. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku Rifa Syakir. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you.